Manfaat madu untuk kesehatan. Diambil dari buku karangan Bruna Costa Ferreira da Cruz, Ludmila Ronqui, Priscilla Skarnowski, dan kawan-kawan. Madu merupakan senyawa yang banyak digunakan sebagai obat dan sumber makanan selama ribuan tahun. Beberapa produk alam yang selama ini dimanfaatkan sebagai obat telah digantikan oleh obat-obatan modern, namun belakangan kembali lagi ke kancah dunia karena animo masyarakat yang semakin meningkat. Di Mesir kuno, peternakan lebah telah dipraktekkan selama lebih dari 4.000 tahun, dan madu telah digunakan sebagai obat dalam pengobatan luka, bisul, luka bakar, abses, penyakit pencernaan, radang, sendi kaku, dan bahkan sebagai metode kontrasepsi. Di Asia, madu telah dikenal khasiatnya sebagai obat sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Manfaat madu sudah ada dalam Al-Quran. Hippocrates Yunani kuno, yang dikenal sebagai bapak pengobatan modern, menggunakan madu untuk membersihkan luka, penyakit pencernaan, dan bisul. Di Roma kuno, madu juga diresepkan sendiri atau dalam kombinasi, sering kali digunakan untuk mengobati masalah tenggorokan, pneumonia, dan bahkan gigitan ular. Komponen utama madu adalah gula, terutama fruktosa dan glukosa. Namun terdapat senyawa lain yang jumlahnya lebih kecil dan sangat bervariasi tergantung pada jenis masing-masing madu, dari sumber bunga, seperti air dan asam amino bebas. Di antaranya yang paling banyak ditemukan adalah prolin. Beberapa enzim spesifik juga ditemukan. Enzim utama madu adalah invertase, amilase, dan glukosa oksidase. Namun enzim lain seperti katalase dan fosfatase. Madu juga terdiri dari asam organik yang berkontribusi terhadap rasa khasnya dan bertanggung jawab atas stabilitas madu yang sangat baik terhadap mikroorganisme, misalnya format, asetat, butirat, oksalat, laktat, suksinat, folat, malat, sitrat, dan glikolat. Asam glukonat dianggap sebagai salah satu asam organik terpenting dalam madu. Ini adalah produk oksidasi katalitik glukosa oksidase. Dalam oksidasi ini juga terbentuk hidrogen peroksida, yang memiliki efek antibakteri yang kuat. Madu mengandung beberapa zat mineral, seperti kalium, magnesium, natrium, kalsium, fosfor, besi, mangan, kobalt, dan tembaga. Penelitian menunjukkan bahwa madu dapat mengandung beberapa jenis mineral, namun potasium adalah yang paling banyak terdapat pada berbagai jenis madu. Karotenoid, flavon, dan antosianin masih dapat ditemukan yang berkontribusi terhadap aksi antioksidan madu. Sekitar 80 senyawa aromatik telah terdeteksi dalam madu, termasuk asam karboksilat, aldehida, keton, alkohol, hidrokarbon, dan fenol. Senyawa ini juga berkontribusi terhadap sifat organoleptik madu. Penampilan madu bervariasi dari hampir tidak berwarna hingga coklat tua. Itu bisa cair, kental, atau padat. Madu merupakan makanan yang mengandung karbohidrat berenergi tinggi, karena 95–99% total padatannya terdiri dari gula yang mudah dicerna karena mirip dengan banyak buah-buahan. Protein dan enzim dalam madu seringkali tidak memiliki nilai gizi yang signifikan, karena biasanya tidak terdapat dalam jumlah yang cukup. Beberapa vitamin esensial terdapat dalam madu, seperti vitamin K, B1, B2, B6, dan C, namun umumnya dalam kadar yang tidak signifikan. Kandungan mineral dalam madu bervariasi. Biasanya madu yang berwarna lebih gelap memiliki sejumlah besar mineral, namun madu dapat dianggap sebagai pemanis bergizi, terutama karena kandungan fruktosanya yang tinggi. Selain nilai gizinya, madu memiliki potensi besar dalam bidang pengobatan, telah digunakan selama ribuan tahun, dan kini telah banyak dipelajari sebagai pengobatan alternatif. Madu bukanlah media yang cocok untuk bakteri, karena sangat asam dan memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan efek osmotik yang mencegah pertumbuhan bakteri. Efek ini bekerja mengeringkan bakteri. Jenis sifat antibakteri lain dari madu disebut penghambatan pada tahun 1940 oleh Dow. Dan pada tahun 1963,
Jonathan White mengusulkan bahwa efek penghambatan yang dijelaskan pada tahun 1940 ini disebabkan oleh hidrogen peroksida yang diproduksi dan terakumulasi dalam madu encer, yang kita kenal sekarang, merupakan produk sampingan dari pembentukan asam glukonat oleh enzim glukosa oksidase. Beberapa penelitian telah membuktikan efektivitas madu sebagai pengobatan alternatif, bahkan ada yang menunjukkan bahwa madu sama baiknya dengan obat konvensional. Penggunaan berbagai jenis madu menunjukkan efek antiinflamasi yang sangat mirip dengan obat konvensional dan dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif dalam pengobatan penyakit atau peradangan. Madu juga dapat digunakan sebagai agen antimikroba, antiinflamasi, antibakteri, antivirus, anti jamur, anti kanker, dan antioksidan. Namun demikian, masih perlunya peningkatan penelitian terhadap madu, terutama potensinya sebagai obat dan juga sosialisasi pengetahuan tersebut kepada masyarakat dan komunitas medis, sehingga peningkatan penggunaan senyawa ampuh ini dapat dilakukan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komentar dan share.